ولينذر قومه إذا رجع إليهم لعلهم يحذرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. Yang terhormat guru kita Al-Mukarram Kiai Al-Haj Mahmud Al-Hazmi LC, yang terhormat pengurus TKI Masjid Al-Barakah beserta jajarannya, yang saya hormati jamaah Masjid Al-Barakah rahimahullah. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan bersama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Karena atas segala nikmat rahmat serta karunia-Nya kita masih bisa berkumpul di masjid yang mulia ini. Tak lupa marilah kita bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bersama-sama mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, dan kepada keluarganya, para sahabatnya serta para pengikutnya termasuk kita di dalamnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat uzma yang lebih akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah Masjid Al-Barakah rahimahullah, marilah sama-sama kita buka pengajian pada malam hari dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kajian akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Kiai Al-Haj Mahmud Al-Hazmi. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak dan Ibu jamaah salat Isya Masjid Jami Al-Barakah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para asatizah yang kami muliakan, seluruh jajaran pengurus DKM Masjid Al-Barakah yang sama-sama kita hormati. Mohon maaf bila tidak kami sebutkan satu persatu namanya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir Allah berkahi dengan kesehatan dan Allah berikan kita semua perlindungan. Amin ya rabbal alamin. Kita awali dengan bersama membaca suratul Fatihah. Semoga dengan berkah suratul Fatihah ini Allah mudahkan kita semua yang hadir untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Keluarga, saudara, dan jamaah kita semua yang dalam keadaan sakit, Allah angkat penyakitnya, diberikan kesembuhan, dan kita yang hadir semoga senantiasa Allah berkahi dengan kesehatan, Allah panjangkan umur kita, dikabulkan hajat-hajat kita, dilancarkan segala urusan kita, dijadikan keluarga dan juga keturunan kita orang-orang yang saleh. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin ya robbal. Ini penutupan dong. Ya, penutupan. Selamat. Maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Baru saja kita memasuki tahun 2024. Ada harapan-harapan, cita-cita yang ingin kita raih dan kita gapai. Salah satu faktor yang menentukan itu adalah bagaimana ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu yazdadu wa yanqus.
Ada kalanya iman dalam diri kita itu ada kalanya bertambah menaik. Siklus iman kita tuh kadang begini, naik. Tapi ada kalanya kata Rasulullah, wayankus, dia turun. Maka saat iman kita ini naik, maka apa yang terjadi? Jangankan ibadah wajib, ibadah sunnah dikerjakan semua sama dia. Begitu imannya lagi naik, malam tahajud, habis tahajud ke Masjid Al-Barakah, subuh berjamaah. Habis sembahyang subuh, baca Quran sampai suruh. Selesai suruh, sholat, zikir, sampai rumah jam 8 sholat duha. Subhanallah. Ini imannya lagi sunnah-sunnah dikerjain semua. Kata bininya, ini suami saya kenapa nih ya? Sambat setan mana ini tiba-tiba begini nih. Ini kalau lagi gitu. Tapi sebaliknya iman kalau lagi turun, jangankan yang sunnah, yang wajib aja malas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Duh, hujan lagi. Mah, udah sholat belum? Tar dulu Pak, baru selesai masak, baru juga azan. Tuh, kalau lagi turun seperti itu. Nah, maka untuk mengawali tahun baru, meraih apa yang kita inginkan, harus ada stabilitas keimanan kita. Supaya apa? Ibadah kita gak turun, minimal apa? Stabil, statis. Bahasa kitanya adalah istiqomah. Ini yang akan kita bahas malam ini. Babul istiqomati, bab tentang keistiqomahan. Pertama ada 3 poin yang akan saya bahas. Pertama yaitu takrif, definisi. Istiqomah itu apa sih? Al-istiqomatu lughatan makhudun min kalimati istaqomah, ay al-istiwa. Maka istiqomah itu kalau secara bahasa artinya itu lurus, stabil. Sedangkan kalau secara istilahnya, istiqomah itu an yathbutal insanu ala syariatillah subhanahu wa ta'ala kama amara Allah wa yataqaddam wal ikhlas lillahi jalla wa ala. Sedangkan istiqomah kalau secara istilahnya itu ketetapan iman di dalam hati kita dalam menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan kita mengerjakannya ikhlas karena Allah. Jadi begini, stabil. Atau bahasa simpel, bahasa gampangnya, istiqomah itu artinya mudawamah, continue, terus menerus. Itu istiqomah. Ini pertama, definisi. Sekarang kedua, bagaimana caranya kita bisa istiqomah? Pengen dah saya Ustaz bisa terus istiqomah sholat berjamaah di masjid. Pengen dah saya tiap hari baca Quran. Pengen dah saya tiap malam sholat tahajud. Gimana agar caranya kita bisa istiqomah? Pertama, satu, mau bisa istiqomah yang pertama yaitu berdoa kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Gak ada kekuatan, gak ada daya dan upaya kecuali datangnya dari Allah. Kita udah punya semangat nih, pokoknya tahun baru ini saya mau lebih baik dalam hal ibadah. Baru kena hujan aja. Hujan, sholat di rumah aja dah. Tuh. Makanya bagaimana caranya Pak? Minta sama Allah, doa. Kita kalau sadar sehari semalam kita minta keistiqomahan dalam beribadah 17 kali. Kapan kita mintanya? Saat sholat. Pada saat kapan? Sujud? Bukan. Ketika kita baca suratul Fatihah.
Setiap rakaat dibaca suratul Fatihah 17 rakaat, 17 kali kita minta istiqomah dalam beribadah. Dalam ayat yang mana? Ihdinas siratal, artinya apa? Tunjukkan kami. Itu arti terjemah. Kalau di dalam tafsir bukan begitu. Makanya para ulama mengatakan tarjamatul Quran laisat minal Quran. Terjemah Quran itu bukan bagian dari Quran. Kalau arti secara bahasa memang begitu, tunjukkan kami jalan yang lurus. Makanya ayat ini banyak dipakai oleh orang-orang misionaris buat memurtadkan kaum muslimin. Saya sebelum lulus di Gontor, Pak, itu ada pembekalan untuk siswa akhir. Itu dipanggil tuh pendeta-pendeta yang udah jadi mu'alaf. Nah, saya masih ingat saat pembekalan itu dibuka ayat-ayat yang bisa melemahkan keimanan kita. Salah satunya itu tuh. Jadi ada nanti orang, kata dia di pendeta ini cerita, nanti dia waktu memurtadkan apa? Dia bawa buku terjemah Al-Quran. Dikasih dah, nih baca Al-Fatihah. Apa artinya? Tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Berarti selama ini kamu belum ada di jalan yang lurus. Akan masih minta, benar ya? Kalau udah lurus berarti kan gak minta lagi, benar ya? Itu aja salah satunya ayat yang dipakai oleh orang-orang misionaris buat melemahkan keimanan orang-orang Islam. Nah, arti di dalam tafsir bukan itu. Ihdina ya Allah, berikan kami hidayah. Siratal mustaqim. Kepada apa? Berikan kami hidayah menuju jalannya orang-orang yang istiqomah. Jadi siratal mustaqim itu orang-orang yang istiqomah dalam beribadah. Bukan tunjukkan kami di jalan yang lurus. Ini. Nah, kita kembali. Maka kita minta tuh tanpa sadar 17 kali. Maka Bapak, Ibu semuanya kita mau bisa istiqomah. Gimana caranya? Yang pertama, berdoa minta kepada Allah. Ya Allah, berikan hamba kekuatan, berikan hamba taufik dan hidayah, bisa istiqomah membaca Al-Quran setiap hari, bisa istiqomah sholat tahajud tiap malam, bisa istiqomah sholat duha setiap hari. Minta sama Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, mau bisa istiqomah dalam mengerjakan sebuah ibadah, cari teman yang sejalan. Maka ada sebuah ungkapan, innal qarina bil qarin muqtarin. Kita mah bagaimana teman? Kita adalah teman kita. Saya ulangi, kita adalah teman kita. Maka ada sebuah ungkapan yang sering kali kita dengar, berkawan dengan penjual minyak wangi kita akan bau, berkawan dengan penjual ikan kita akan bau amis. Ada 4 orang, Pak, 5 orang. Yang 4 rajin sholat di masjid, yang 1 sholatnya malas-malasan. Begitu kumpul di satu tempat, azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata yang 4, udah azan. Oh iya, yuk kita sholat. Ayo. Kata yang 1, belum. Ente masih duduk aja. Ntar aja dah. Bentar aja. Ayo bangun, sholat bareng. Kebawa yang 1 sama yang 4. Sebaliknya ada 5 orang. Yang 4 malas sholat, yang 1 rajin sholat. Azan, apa kata yang 1? Udah azan tuh, sholat dulu. Wah elah, udah kayak ustadz aja. Ntar dulu sini nanggung nih. Akhirnya ngikut. Kita bagaimana teman kita? Makanya ada sekarang komunitas-komunitas tempat. Satu visi, satu tujuan. Ada komunitas namanya One Day One Juz. Setiap 1 hari mereka, orang-orang yang di dalam komunitas itu menghatamkan 1 juz Al-Quran, baca 1 juz. Ada One Day One Ayat. Komunitas orang-orang yang di dalamnya punya visi misi sama. Apa? 1 hari ngapal 1 ayat. Ada One Day One Hadis. 1 hari ngapalin 1 hadis.
Maka kalau kita temannya itu orang-orang yang rajin di mana? Sholat berjamaah di masjid, insya Allah ke bawah. Rajin baca Quran, ngikut baca Quran. Jadi tips yang kedua, mau bisa istiqomah, cari teman yang sejalan. Yang ketiga, mau bisa istiqomah, maka ibda biman ta'ul. Maksudnya seperti apa? Mulai dari hal kecil. Jangan mau istiqomah ibadah langsung naik lantai 10, enggak, lantai 1 dulu, lantai 2, lantai 3, begitu. Makanya coba kalau kita lihat hadis, man sabbahallah dubura kulli salati thalathan wa thalathin, yang habis salat berzikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Kenapa Nabi nyuruhnya 33? Bisa gak Nabi nyuruhnya 100, 1000? Kalau udah langsung banyak gak bakalan mampu. Dalam hadis lain kata Nabi apa? Man shalla alayya hina yusbiha ashran wa hina yumsiya asran. Orang yang baca sholawat kepadaku habis subuh 10. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Habis subuh dibaca 10. Wa hina yumsiya asran, habis asar 10. Maka orang itu kata Nabi akan aku berikan syafaatku di yaumil qiyamah. Syafaat Nabi ini Masya Allah Pak, mahal harganya, begitu berharga. Tapi kok murah sekali, hanya dengan baca sholawat 10. Kenapa? Nabi ngajarinnya dari yang kecil dulu. Ntar kalau udah terbentuk nambah sendiri. Mau tahajud rutin, jangan ntar malam, wah saya ntar malam bismillah mau tahajud langsung 8, witir 3, besok malam hujan, besok malam aja dah, berhenti, mulai 2 dulu, duhanya 2, tahajud 2, baca Quran. Ustaz saya kerja nggak banyak, habis sholat subuh di Al-Barkah dia baca, pulang dia baca Quran nggak banyak, berapa? Cuma 5 ayat. Shadaqallahul adzim. Habis itu dia mandi, makan, kerja, nggak apa-apa. Jangan langsung baca sejus, nggak bakalan kuat Pak kita istiqomah begitu. Harus dari yang kecil. Saya mohon maaf, saya kalau mengisi di kantor atau di perusahaan, ke kantor-kantor kementerian, saya ketemu orang-orang atas, pimpinan perusahaan, menteri dan sebagainya, yang orang-orang sukses, itu saya kadang suka bertanya, apa sih tipsnya? Buat apa? Menjadi motivasi. Jadi acara bulan lalu ada acara safari dakwah 3 kota, terakhir di Masjid Agung Jogja. Ada jamaah saya di sana Pak. Kalau dibilang ini orang duitnya udah gak berseri. Saya kalau menemuin orang-orang kayak begini, saya selalu tanya, apa rahasia hidupnya? Terutama ibadahnya. Pasti dia punya ibadah unggulan yang dia istiqomahin. Saya tanya nih, Pak, mohon maaf, panjenengan ini punya amalan ibadah apa Pak? Ya, karena gak orang Sunda, orang ini Jogja, karena gak mungkin tuh dia bilang, saya bukan orang kaya Ustaz, saya tuh dari nol. Waktu nikah aja juga masih belum punya apa-apa Ustaz, masih ngontrak. Cuman apa? Saya dari nol. Sekarang Masya Allah. Saya tanya apa rahasianya? Apa ya Ustaz ya? Pasti ada, saya bilang. Tahajud. Enggak Ustaz, jarang-jarang. Duha juga jarang. Baca Quran Ramadan doang Ustaz. Dia sampai senyum-senyum. Apa ya? Wah, ada satu Ustaz. Ini yang jadi rahasia. Apa? Dia mengamalkan satu hadis. Hadisnya begini. Kata baginda Nabi, hadis sahih. Dakwatul mar'i li akhihi mustajabah. Doa seseorang untuk orang lain itu mustajab.
kita doakan orang lain itu mustajab. Jujur, tadi habis sembahyang Isya doain saya nggak? Mudah-mudahan Ustaz sehat, nggak kena banjir, bisa hadir di majelis. Doain nggak? Mudah-mudahan sehat semua ya Pak. Maka ketika kita mendoakan orang lain, doa itu mustajab Pak. Makanya kalau kita diundang acara tahlilan, diundang acara walimah safar, diundang acara walimatul arush, acara-acara di tetangga kita, jangan berpikiran enak amat ya, sohibul baik didoain, kita aminin. Enggak. Saat kita mendoakan orang lain, maka apa yang terjadi? Saat itu Allah utus malaikat di samping kita, lalu berkata, amin. Ini jangan dipolitisasi nih, ya kan? Bisa. Bagi saya udah nggak usah ribut. Satu aja. Ya nggak usah ribut, Pak. Enggak. Mau pilih nomor 1 boleh. Sampean mau pilih nomor 2 boleh. Mau pilih nomor 3 monggo. Kau usah saling berantem. Itu sudah pilihan politik masing-masing. Ya, jangan ada yang memaksakan pilihannya kepada pilihan orang lain. Gak usah berantem gara-garanya beda pilihan. Saya jujur ya, saya sama istri di rumah beda pilihan saya. Ini saya nggak ngajak-ngajak nih, ya demokrasi. Saya nggak ngajak-ngajak. Kalau saya ngajak, ayo Pak pilih, itu saya salah. Saya kampanye, enggak. Ini saya cuma mau kasih tahu. Saya aja sama istri di rumah beda pilihan Pak. Jujur, tapi nggak berantem, alhamdulillah. Saling menghormati aja. Saya jujur, saya insya Allah pemilu ini saya milih Pak Anies Baswedan. Istri saya beda, tapi nggak berantem kita. Istri saya milih Gus Muhaimin. Udah biasa aja, saya beda pilihan kan. Ya udah biar nggak usah. Tiga-tiganya orang baik. Ya Bapak mau milih nomor 1 boleh, nomor 2 silakan, 3 juga monggo. Gitu ya. Ya kita kembali. Setelah mengaminkan doa kita, malaikat lalu berkata, walaka bimithlin, untukmu apa yang kau doakan untuk saudaramu. Jadi maaf, kita tadi di awal pengajian doain, mudah-mudahan saudara kita, keluarga kita, tetangga, jamaah kita yang sakit, Allah angkat penyakitnya, diberikan kesembuhan. Maka kata malaikat, amin. Setelah begitu malaikat berkata, aku doakan kesehatan selayaknya kau minta saudaramu sehat. Maka kita doa, ya Allah bukakan pintu rizki saya. Ya Allah berangkatkan saya haji dan umroh. Ya Allah jadikan anak-anak saya anak yang soleh dan soleh. Itu doa cakep, bagus. Cuman kalau mau jadi doa yang luar biasa, masukkan orang lain ke dalam doa kita. Ya Allah, semoga saya dan seluruh jamaah Al-Barkah bisa berangkat haji dan umroh. Ya Allah, semoga anak saya dan teman-teman di kelasnya jadi anak yang soleh dan soleh. Maka kata malaikat, amin. Aku doakan kamu bisa berangkat umroh. Aku doakan kata malaikat, kamu anak-anakmu jadi anak-anak soleh dan soleh. Begitu. Nah beliau nih bilang, saya ngamalkan hadis ini Ustaz udah 15 tahun. Gimana caranya? Begitu saya keluar rumah, saya berangkat kerja, 10 orang pertama itu sudah menjadi tekad saya apa? 10 orang pertama yang saya ketemui, saya doakan kebaikan. Keluar rumah, bawa mobil atau bawa motor, ketemu tetangga, doakan. Ya Allah mudah-mudahan beliau sehat, panjang umur, keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Ketemu pengemis, saya doakan. Ya Allah mudah-mudahan kau sehatkan bapak itu, kau bukakan pintu rizkinya. Ketemu 10 orang pertama kata beliau, didoain. Doa-doa kebaikan yang beliau ucapkan untuk orang lain diaminkan malaikat, dan malaikat doakan yang sama untuk beliau. Akhirnya apa? Begini. Saya punya jamaah di Jakarta. Beliau juga cerita, Ustaz, saya kalau mau ke masjid, Ustaz, dari rumah berangkat ke masjid, saya selalu baca sholawat. Awalnya Ustaz, saya cuma baca 3 kali.
Pokoknya keluar pintu, Allahumma sayyidina Muhammad, Allahumma sayyidina Muhammad, Allahumma sayyidina Muhammad. 3 kali. Tapi berjalan lama-lama setahun, lama-lama udah terbiasa tuh. Pokoknya keluar rumah baca sholawat 3 kali. Akhirnya apa? Sekarang dari rumah sampai ke masjid baca sholawat. Coba kalau bapak yang dari pertama dari rumah sampai ke masjid langsung baca sholawat, sehari 2 hari kerjain, 3 hari lupa, Allah, lupa baca sholawat. Maka bentuk dulu bagaimana cara membiasakannya, membentuk diri. Mulai dari yang kecil. Tahajud 2 rakaat, duha 2 rakaat. Udah terbiasa, udah terbentuk, baru nambah. Begitu. Ini 3 tips. Mau bisa istiqomah, yang pertama berdoa. Yang kedua yaitu cari teman yang sejalan. Dan yang ketiga mulai dari hal yang kecil. Dan yang ketiga terakhir, kalau saya udah istiqomah, apa yang terjadi Ustaz? Kita udah istiqomah nih Pak. Entah itu Bapak istiqomah tahajud, duha, baca Quran, sedekah, atau apapun itu. Apa yang terjadi? Yang pertama, Rasulullah SAW bersabda, ahabul a'mal indallahi adwamuha wa in qalla. Amalan itu menjadi amalan yang mendatangkan cinta Allah buat kita. Orang kalau udah istiqomah, Allah akan demen, Allah akan cinta sama dia. Kalau Allah sudah cinta sama dia, dalam hadits qudsi apa kata Allah? La in sa'alani la'utiyannahu. Kalau hamba yang kucintai itu karena amalan istiqomahnya memohon dan berdoa kepadaku, maka akan aku beri apa yang menjadi permintaannya. Belum sampai terucap Pak di lisan, baru cuma di hati. Begitu di jalan dia ngelihat apa? Duren. Ada duren nih, musim duren. Enak kayaknya makan duren. Begitu sampai tempat tujuan, hidangan yang dihidangkan duren. Masya Allah. Pengen begini, belum terucap sama lisannya. Udah Allah kasih, udah Allah kasih. Orang kalau istiqomah, yang pertama Allah akan cinta sama dia. Kalau udah cinta, apa yang menjadi keinginannya diberi. Yang kedua, wala in ista'adani. Kalau dia minta perlindungan kepadaku, aku akan berikan perlindungan untuk dirinya dan keluarga. Yang kedua, orang kalau istiqomah dalam beribadah, maka pahalanya akan terus mengalir kepadanya, sekalipun dia tidak mengerjakan ibadah itu. Rasulullah SAW bersabda, idza maridul abdi aw safar kutiba lahu kamuqimin sahih. Kalau ada orang istiqomah, seumpama siapa namanya Pak? Pak Mahmud. Pak Mahmud, beliau setiap malam sholat tahajud, gak pernah putus, istiqomah. Tiba-tiba semalam beliau sakit, gak sholat tahajud. Maka malam itu tetap beliau dapat pahala sholat tahajud, sekalipun beliau gak kerjakan. Ini kan kemarin kita baru saja Natal, libur Natal tahun baru. Bapak ada yang barangkali liburan mudik, ada yang ke Bogor, ke Puncak, ada yang ke Bandung, ada yang ke Solo, ke Jogja dan lain sebagainya. Apa yang terjadi? Bapak barangkali setiap hari baca Quran, tapi karena Bapak mau liburan, di jalan gak sempat baca Quran. Maka dalam perjalanan itu Bapak gak bisa baca Quran, tetap hari itu Bapak dapat pahala baca Quran, karena sebelum-sebelumnya istiqomah. Termasuk nanti nih bulan Ramadan, dari malam pertama sampai malam ke-26, Bapak setiap malam sholat taraweh. Begitu H-4 mudik, pulang malam, pulang siang, malam-malam di tol, gak sempat sholat. Tapi karena istiqomah dari malam pertama sampai malam ke-26 sholat taraweh, tetap malam itu dapat nilai pahala sholat taraweh.
Orang kalau udah istiqomah, pahala terus mengalir kepadanya. Sekalipun saat itu ada kondisi halangan, dia tidak bisa melakukan. Dan bagi ibu-ibu ini kan diberikan fitrahnya sebagai seorang wanita, itu haid. Ibu-ibu biasa tiap hari baca Quran, tiba-tiba apa? Haid, gak bisa baca Quran. Tetap selama haid itu dia dapatkan pahala baca Quran. Dan yang ketiga, Masya Allah, yang ketiga ini Pak, ini betul-betul jadi pemecut semangat saya nih Pak, buat bisa istiqomah dalam satu ibadah. Nanti silakan sampai rumah Bapak cek di Al-Quran surah ke-41. Nama surahnya surah Fussilat, ayat ke-30 sampai 32. Cuman kita bahas ke-30 saja ya, ayat ke-30-nya. Allah berfirman, surah Fussilat surah ke-41 ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah qalu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Innal ladzina qalu rabbunallah. Di sini ada beberapa penafsiran. Menurut tafsirnya Utsman bin Affan, kata-kata innal ladzina qalu rabbunallah artinya ai akhlasu al-amal lillahi jalla wa ala. Orang itu melakukan ibadah ikhlas karena Allah. Kalau pendapatnya Abu Bakar As-Siddiq, arti innal ladzina qalu rabbunallah, orang-orang yang tidak menyekutukan Allah. Innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang berkata Allah adalah Tuhanku. Dia meyakini apa? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Allah yang memiliki langit dan bumi. Allahus Samad. Allah tempat saya meminta dan bergantung. Maka kalau udah kuat tuh ketauhidannya, apa yang selanjutnya? Tsumastaqom. Begitu dia udah beriman kepada Allah, dia ibadah dan ibadahnya dia kerjakan secara istiqomah, maka apa yang Allah berikan? Kemuliaan orang-orang yang istiqomah dalam beribadah. Tatanazzalu alaihimul malaika. Allah, orang yang ibadahnya istiqomah, Allah perintahkan malaikat turun untuk mendampingi dia. Makanya orang kalau punya ibadah istiqomah Pak, satu aja, misalkan ini orang rajin tahajud, atau ini orang rajin puasa Senin Kemis, atau ini orang rajin baca Quran, maka apa? Bawaannya kita dekat sama dia enak, nyaman. Adem dah, kalau dekat Pak Haji nyaman dah, kayaknya anteng, adem, bawaannya enak. Kalau melihat muka dia teduh dah, enak dah kayaknya dilihat. Kenapa auranya positif? Karena di sekelilingnya dia adalah malaikat yang Allah turunkan buat menjaga. Di sini dikatakan yakni anal malaikata tatanazzalu alaihim bi amrillah fi kulli mautinin mukhawafin wala siyama indal maut. Allah. Jadi kemanapun ini orang pergi, tuh malaikat ngikutin, dampingin, bodyguardnya Allah yang gak kelihatan kasat mata. Dan dia mendampingi sampai kapan? Wala siyama indal maut. Bahkan sampai saat dia mau meninggal dunia. Kita barangkali bukan artis Pak, kita barangkali bukan tokoh publik, bukan pejabat, orang gak kenal kita. Satu RT juga karena kayaknya cuma tetangga kiri kanan yang kenal. Tapi apa? Penghuni-penghuni langit, malaikat-malaikat Allah, kita terkenal di sana. Ini orang, ya Allah, ini yang saya dambakan ini. Ketika kita punya ibadah istiqomah, kalau kita buka tafsir Ibnu Katsir,
Begitu orang ini mau meninggal dunia, maka apa yang terjadi? Contoh doang. Pak Mahmud, beliau rajin tahajud, istiqomah tiap malam. Maka begitu mau meninggal dunia, Allah bilang, tatanazzalu alaihimul malaika, hai malaikatku yang di langit, turun kalian ke bumi. Hambaku yang ahli tahajud akan meninggal dunia, sambut ruhnya. Allah. Turun malaikat semua, Pak. Kita lagi dalam keadaan sakaratul maut, penuh malaikat di sekitar kita. Seakan-akan malaikat itu apa? Membuka karpet merah siap menyambut kita. Begitu udah masa detik-detik sakaratul maut, malaikat itu ngomong, ya ayyatuhan nafsul irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai hamba Allah yang ahli tahajud, hai hamba Allah yang ahli baca Quran, yang ahli duha, yang ahli puasa Senin Kemis, mari kembali kepada Allah. Engkau dalam keadaan ridho, senang, dan Allah pun senang bertemu denganmu. Masya Allah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka yuk, masuklah kamu ke dalam surganya Allah. Allah itu, Pak, akhir hayat yang didambakan oleh semua orang. Kemarin lihat nggak di video di daerah mana itu? Kalimantan. Riau apa Kalimantan? Ya, yang lagi mimpin sholat berjamaah. Pekanbaru. Iya, ya pokoknya itu, tahu ya videonya. Lagi menjadi imam. Begitu pas sujud, Allah cabut ruhnya. Karena beliau apa? Istiqomah tuh. Cinta sama masjid, sholat berjamaah. Waktu itu pernah kita saksikan Qori ketika mengisi acara haul di rumahnya Menteri Sosial. Begitu lagi baca Quran surah Al-Mulk pada ayat kematian, tiba-tiba apa? Saya punya pengajian, Pak, di Jakarta. Ya, acaranya habis maghrib sampai isya. Begitu saya lagi ngisi pengajian, ada jamaah saya. Itu dia selalu datang, gak pernah goib. Duduk di sebelah kiri. Kayak begini nih, duduk sebelah kiri. Spirit. Biasa sambil dengerin. Terus nyender. Lama-lama begini. Begitu Isa kan bunyi, Pak. Bener ya? Bapak Ibu, saya cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita ketemu di pekan berikutnya. Azan tuh dia masih begini aja. Dibangunin sama pengurus, Pak. Jatuh, diperiksa nadinya, meninggal dunia, wafat dalam keadaan apa? Hadir di mana? Karena istiqomah datang ke majelis. Makanya hati-hati yang duduk di sebelah kiri, terus duduknya sambil nyender. Besok duduknya pindah ke kanan semua. Ya Allah, ini Pak yang kita harapkan, Pak. Maka ini. Lalu yang kedua, tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu. Maka di sini dikatakan la takhafu fima tastaqbiluna min umuri dunia. Jangan takut masalah dunia. Ini malaikat yang dampingi orang-orang yang ibadahnya istiqomah apa? Diberesin semua sama malaikat. Ada punya masalah, problematika hidup, diberesin. Punya keinginan ini, diberesin. Ini bodyguard-bodyguardnya Allah yang kasat mata. Dia yang bekerja. Allah wala tahzanu. Dan jangan juga bersedih. Di sini dikatakan bersedih kenapa? Di sini masalah fi amri akhir. Masalah urusan akhirat. Bahkan dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan itu malaikat bukan dampingin di dunia doang. Begitu orang itu mau meninggal, sampai dikuburkan jasadnya, begitu sudah dikuburkan,
itu malaikat tetap mendampingi dia. Sampai-sampai malaikat munkar dan nakir yang menjawabnya ini apa? Bantuan dari para malaikatnya Allah. Masya Allah. Begitu nanti di padang mahsyar menjembatani jembatan Shiratal Mustaqim, tetap nih dikawal sama malaikat itu. Dahsyatnya orang-orang yang istiqomah dalam beribadah. Dan ditutup ayatnya, wa abshiru basyiran wa nadhiran. Basyiran itu pembawa berita gembira. Wa abshiru, hai malaikat yang aku utus kepada hambaku yang istiqomah, sampaikan berita gembira kepada mereka. Kapan? Ketika mereka mau meninggal dunia. Apa berita gembiranya? Bil jannati allati kuntum tu'adun. Dengan berita gembira, yaitu berupa surga balasan ibadah istiqomah mereka. Maka tadi itu fadkhul ya terus mulai ila rabbika radatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Jadi begitu dia udah mau meninggal dunia, begitu masa sakaratul mautnya, diperlihatkan surga balasan amalan istiqomahnya dia. Karena ngelihat surga, Pak, senyum itu orang pas mau meninggal. Makanya orang-orang yang istiqomah itu ekspresi wajahnya ketika meninggal senyum. Jadi bukan cuma orang yang mati syahid doang. Orang-orang yang istiqomah dalam beribadah saat wafat ekspresi wajahnya senyum. Kenapa? Wa absyiru bil jannah. Karena mereka sudah melihat surga. Sebagai contoh begini, Pak. Bapak kerja, begitu sampai kantor dapat bonus tahunan. Bonus awal tahun Bapak dapat berapa? 150 juta. Telepon istri, "Mah, Bapak dapat bonus awal tahun 150 juta. Alhamdulillah, Pak. Nanti habis makan siang Mama Papa transfer 50 juta." Kira-kira istri di rumah gimana ekspresinya? Senyum, bahagia. Kenapa? Mendapat berita gembira. Orang-orang yang ibadahnya istiqomah dapat berita gembira apa? Surga. Maka dia tersenyum dengan berita gembira tersebut. Ya, sebelum saya tutup dengan pertanyaan, sekarang saya tanya, Pak, tapi gak usah dijawab. Saya tanya, cukup Bapak jawab dalam hati Bapak. Apa ibadah yang sudah Bapak istiqomahkan sampai hari ini? Tahajud, duha, baca Quran, puasa Senin Kemis, sedekah, apa zikir? Apa gak ada di antara ibadah-ibadah itu yang saya sebutkan? Kalau belum ada, yuk sama-sama usikum wa nafsi bitaqwallah. Ya, mulai mengawali tahun baru ini, bismillah, cari minimal satu. Wah Ustaz, bismillah, kayaknya saya mau tahajud, saya mau jaga tiap malam. Wah Ustaz, kayaknya saya masih kerja, capek, saya nggak tahajud dah. Saya duha aja. Kalau duha kan nggak mungkin ketiduran, pasti bangun. Ustaz, saya kalau duha, saya masih kerja, belum pensiun. Wah, saya baca Quran aja dah. Habis subuh saya baca 5 ayat. Wah, saya nggak bisa baca Quran, Ustaz. Saya sedekah aja dah. Wah, saya ngitung-ngitung diet, saya puasa Senin Kemis. Silakan cari minimal satu. Ada amal ibadah yang kita dawamkan, yang kita istiqomahkan. Terserah apa itu yang semampunya Bapak, yang bisa Bapak laksanakan. Minimal satu. Sehingga apa? Terkenal kita di antara makhluk-makhluk Allah yang ada di langit. Para malaikatnya apa? Kita ini adalah ahli ibadah yang istiqomah. Entah itu ahli duha, ahli tahajud, ahli baca Quran, ataukah ahli ibadah-ibadah yang lain. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Ustaz, mungkin agak di luar tema sedikit, cuman untuk saya pribadi mengganjal. Contoh begini Pak Ustaz, kalau sholat berjamaah, kalau si imam itu mengucapkan amin,
Nah saya itu sebagai makmum menyelesaikan imam tuh amin, baru saya amin, atau saya berbarengan dengan imam. Kedua, setelah imam itu sholat, sunnahnya kan dia berbalik. Nah tapi kan di sini sih enggak Mas. Di tempat-tempat lain kadang-kadang nunggu dia sampai selesai, enggak berubah dengan dia sholat. Ya, mohon maaf Pak. Itu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, terkait masalah ucapan Amin. Rasulullah SAW bersabda, "Idza qala al-imamu ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin." Maka kata Rasul, "Faqulu amin." Segera ucapkan. Kenapa? Man wafaqa ta'minahu ta'minal malaika ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang aminnya bersautan dengan aminnya para malaikat yang menyaksikan sholat jamaah kalian, maka Allah ampuni dosa-dosa di masa lalu. Nah, makanya di Timur Tengah pun Imam Sudais dan imam-imam di Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, mereka pun sama mengucapkan. Ucapannya bagaimana? Berbarengan. Amin. Itu jadi gak usah nungguin imam selesai. Nanti kalau imamnya amin, amin, imam udah baca surat kita baru amin, lambat. Jadi berbarengan karena dalam hadisnya kalau imam sudah selesai waladdallin segera ucapkan. Jadi bukan nunggu imam. Yang kedua, Ustaz, bagaimana dengan keadaan imam yang setelah sholat langsung menghadap ke jamaah? Yes, ibaratnya saya imam nih, langsung begini, gitu ya. Memang hadisnya Rasulullah SAW selesai sholat beliau menghadap sahabat, gitu. Nah, hanya saja satu yang perlu diperhatikan. Pertama, ini sunnah, bukan hal wajib. Jadi kalaupun ditinggalkan tidak masalah. Jadi gak usah sampai diributkan, gitu. Kenapa? Karena ini sunnah. Yang kedua, menurut pendapat sebagian ulama, berbaliknya Rasulullah SAW, karena Rasulullah itu ketika selesai sholat beliau mengabsen teman-temannya, sahabatnya, mohon maaf. Aina fulan, mana nih si A, mana si B, gitu. Kalau misalkan nggak ada satu kisah yaitu tentang Sauban. Begitu Nabi ngelihat kok Sauban yang biasa sholat berjamaah nggak ada, ditanya ke sahabat, siapa di antara kalian yang melihat Sauban? Kata Nabi, pas sahabat ngejawab, nggak ada yang tahu. Sampai akhirnya ada yang Nabi angkat bertanya lagi, adakah di antara kalian yang tahu rumahnya Sauban? Akhirnya ada yang angkat, saya ya Rasulullah, antarkan aku setelah ini ke rumah Sauban. Jadi begitu. Di antara salah satu tujuannya Nabi berbalikkan tubuhnya untuk melihat siapa di antara sahabat yang tidak ada di dalam barisan sholat. Seperti itu. Karena kalau nunggu selesai zikir dan lain sebagainya udah pada kabur. Makanya kalau baca Asbabun Nuzul surah Al-Jum'ah, ya, wa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'iman. Dulu Nabi itu pernah, Pak, lagi khutbah, ada permainan, ada dagang-dagangan, apa? Orang yang lagi di masjid pada kabur semuanya, ninggalin Nabi khutbah. Maka pada saat itu apa yang terjadi? Nah, disitulah sebagian asbabul wurud mengatakan sholat Jumat berbeda dengan sholat Id, gitu. Jadi khutbah dulu baru sholat. Itu lagi khutbah saja Nabi ditinggalkan, apalagi berzikir. Itulah kenapa salah satunya. Jadi kalau ada imam yang barangkali tidak berbalik,
Ya itu tidak masalah juga karena itu bukan sebuah hal yang wajib begitu. Kecuali imamnya gak baca Fatihah. Nah baru harus kita tegur karena itu bagian dari rukun gitu ya. Ada yang mau bertanya lagi? Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah membaca satu kalimat yang bacaannya al-istiqomah khairum min alfi karomah. Saya minta penjelasan dan penjabarannya Pak Ustaz. Terima kasih. Al-istiqomatu khairun min alfi karomah. Keistiqomahan itu lebih baik daripada 1000 karomah. Karomah itu kalau kita artikan secara bahasa diambil dari kata-kata karomah. Artinya apa? Artinya kemuliaan. Ada hamba-hamba Allah yang pilihan dikasih kemuliaan. Apa? Oh ada yang kemuliaannya dia bisa nyembuhin orang. Ada yang kemuliaannya dia bisa apa? Bisa A, B, C, dan lain sebagainya. Nah ini kata ulama ya, qaul ya, bukan hadis. Maka 1000 kelebihan-kelebihan itu masih lebih baik istiqomahnya seseorang dalam ibadah. Karena kalau dibuka tabirnya apa? Maka kemuliaan yang Allah berikan kepada orang itu lebih banyak. Dan salah satu penyebab Allah turunkan karomah kepada seseorang karena apa? Karena ibadah istiqomah. Jadi begitu. Jadi kalau kita istilahnya begini, mau dikasih beras 1 karung atau dikasih makanan enak nih, nasi padang yang enak atau yang mahal, tapi sekali pagi itu doang. Nah kalau mendingan yang banyak. Nah begitu kira-kira. Jadi analogikanya apa? Karomah itu bisa jadi Allah berikan nggak berturut-turut. Misalkan orang nih ada yang diberikan Allah karomah kemuliaan apa? Tiba-tiba terjadi kebakaran, dia nggak kebakar seumpama. Atau apa? Kemuliaan-kemuliaan lainnya, tapi dia nggak bisa dawam. Kemuliaan ini nggak bisa selama-lamanya seumur hidup dia kuasai. Kenapa? Allah berikan itu kepada hamba-hambanya saat dia butuh. Makanya para wali itu bukannya semaunya wali, tanah diginiin jadi emas, diginiin jadi emas. Itu orang-orang begitu kenapa? Ibadahnya kepada Allah itu kuat. Kalau Pak Mahmud punya karomah kayak begitu, nggak boleh lihat tanah sedikit, emas. Kita kawin lagi. Jadi harus apa? Ibadahnya selalu kuat. Setika ibadahnya dia kuat, maka apa? Nanti Allah berikan kemuliaan. Satu waktu hamba ini butuh bantuan Allah, dikasih kemuliaan sama Allah. Nah, makanya 1000 kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan itu lebih bernilai istiqomah dalam ibadah. Kenapa? Karena nilainya lebih berarti daripada karomah. Dan karomah, mohon maaf, bisa jadi hanya diberikan di dunia aja. Tapi tadi keistiqomahan kita dalam ibadah bukan cuma di dunia, sampai di alam kubur, di alam akhirat Allah berikan kemuliaan. Gitu ya. Ada yang mau bertanya lagi terakhir? Baik. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, sebagai penutup, Ustaz, kalau seumpama saya sudah mencoba menjalankan yang 3 tadi, saya sudah berdoa, saya udah cari teman yang sejalan dalam niatan saya, yang ketiga saya udah mulai dari hal-hal kecil, tiba-tiba nurun keimanan saya, bagaimana saya bisa menjadi terus semangat lagi dalam beribadah? Caranya datang ke majlis. Ibarat handphone kita lobet, harus dicas. Gimana dicasnya? Dicasnya itu datang ke majlis. Bapak yang barangkali nggak pengen tahajud, dengar tausiah kayak begini, bismillah, saya mau tahajud, saya mau istiqomah, seperti itu. Jadi datang ke majlis ini dalam rangka menjaga stabilitas keimanan kita. Mudah-mudahan ya Allah, kita semua yang hadir, Allah berikan ketetapan iman Islam, taufik dan hidayah.
bisa istiqomah dalam beribadah. Bapak, sekali lagi kami ingatkan, sama-sama menasihati diri pribadi, coba cari salah satu ibadah yang Bapak nyaman di dalamnya dan Bapak bisa istiqomahkan itu. Cari, entah itu tahajud, duha, baca Quran dan lain sebagainya. Sebelum saya tutup, saya mohon dibacakan suratul Fatihah. Insyaallah minggu depan Sabtu itu malam saya akan berangkat melaksanakan ibadah umroh yang membawa jamaah. Insyaallah ini tidak ada niatan, maksudnya tidak ada niatan itu tiba-tiba ada salah satu travel kenalan itu yang meminta saya untuk mendampingi jamaah umroh. Maka bismillah, saya mau menjadi orang-orang yang khairun nas anfa'un linnas. Maka insyaallah kalau tidak ada halangan Sabtu malam habis Isya itu saya sudah take off ke Jeddah. Seperti itu. Mohon doa. Mudah-mudahan Allah berikan keselamatan baik perjalanan pergi maupun kembali, dan mudah-mudahan diberikan kami dan berserta rombongan diberikan keselamatan, dan mudah-mudahan juga Allah kasih kelancaran dalam menjalankan seluruh rangkaian ibadah kembali ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat. Dan kami doakan juga mudah-mudahan Bapak Ibu hadirin sekalian, mudah-mudahan Allah berikan kemuliaan untuk bisa melaksanakan haji dan umrah. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin shalihah bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin. Wa'afwana ya karim. Allahumma bihaqqil Fatihah. Allahumma bihaqqi man anzalta ilayil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah iftah lana ya Allah ya Hannan ya Mannan abwaab as-sihah wal afiyah waftah lana ya Rahman ya Rahim abwaab al-ilmi wa abwaab al-rizqi wa abwaab as-salamah wa abwaab al-barakah wa abwaab al-maghfirah wa abwaab al-jannah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ya Allah, ishfina wasfi mardana wa mardal muslimin, fa innahu la shifaa illa shifaa'uk, shifaa'an la yughadiru saqaman wa la alaman. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tuballighuna ziyarata masjidikal haram wa ziyarata qabri nabiyyikal kiram Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. Wa iyyakum ajmain. Ini mohon maaf, saya langsung meninggalkan tempat. Saya tidak ikut ramah-tamah. Saya dari jam 3 tadi sudah keluar dari gelap ketemu gelap. Ya, saya juga ditunggu di Masjid Global Mission. Ya, saya jadi mohon izin, mohon langsung meninggalkan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah selesai pengajian kita pada malam hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan dapat membuat kita istiqomah dalam beribadah. Amin. Mari kita tutup dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma fiqna wa min thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit semua ya Pak.